Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan, nama saya yaitu Ibu Elis Yuliastuti Mustika Dewi sebagai guru bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Pandeglang. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini materi yang akan disampaikan yaitu mengenai tata krama. Tentunya kalian semua sudah tahu mengenai tata krama ini dan sering mendengar, bahkan tanpa disadari bahwa tata krama ini sering kalian lakukan sehari-hari. Nah, sebelum kita menyampaikan tentang materi tata krama, pasti kalian juga sudah tahu mengenai tata krama. Apa sih tata krama itu? Dan kenapa tata krama itu harus disampaikan kepada kalian sebagai siswa baru di SMA ini? Nah, tata krama ini disampaikan pertama-tama karena bahwa tata krama itu sangat penting sekali, baik di dalam kehidupan sehari-hari, dan tata krama ini merupakan bagian dan persyaratan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalian bisa bergaul dengan lingkungan masyarakat, dengan lingkungan sekolah, dan juga khususnya di lingkungan keluarga. Jadi tata krama ini bertujuan untuk mengatur kehidupan sehari-hari kalian. Bagaimana seandainya tata krama ini tidak ada? Ya tentunya kehidupan kita itu akan kacau dan tidak beraturan. Jadi nantinya semaunya. Tentu di negara kita ini atau di daerah kita ini akan tidak damai. Nah, kemudian selanjutnya sekarang Ibu sampaikan mengenai pengertian tata krama. Tata krama itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu tata, di mana artinya bahwa tata itu adalah merupakan atau pengertiannya yaitu suatu adat atau aturan, norma, dan juga peraturan. Sedangkan krama itu artinya yaitu sopan santun, kelakuan atau tindakan atau juga perbuatan. Jadi tata krama itu artinya yaitu kebiasaan sopan santun yang disepakati oleh masyarakat sekitarnya di dalam pergaulan kalian sehari-hari. Nah, kemudian di sini tata krama itu ada tiga. Yang pertama tata krama di lingkungan internasional, di lingkungan nasional, dan juga di lingkungan daerah. Untuk di lingkungan internasional ini, tata krama yaitu merupakan suatu aturan yang disepakati oleh semua negara di lingkup internasional. Sedangkan tata krama yang di lingkungan nasional yaitu tata krama di lingkungan suatu negara yang disepakati bersama. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tata krama di suatu daerah di mana kalian tinggal, yaitu tata krama itu suatu aturan yang disepakati oleh di sebuah daerah, baik di daerah pemerintahan, di daerah kabupaten, ataupun juga di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, juga di lingkungan sekolah. Nah, itu merupakan ruang lingkup tata krama. Nah, kemudian di dalam tata krama ini ada kebiasaan-kebiasaan atau dilihat dari tingkah lakunya ada tiga. Nah, kemudian tata krama di lingkungan daerah yaitu ada di daerah kalian setempat, ada di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, kalian sekarang sebagai peserta didik mempunyai predikat. Predikatnya sebagai warga di sekolah, warga di lingkungan masyarakat, dan juga predikat sebagai warga di lingkungan rumah. Yang tentunya di tiga lingkungan ini semuanya mempunyai aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati. Nah, dilihat dari tingkah laku ada tiga mengenai tata krama ini atau aturan ini. Yang pertama yaitu tata cara bicara, di mana tata bicara ini ada aturan-aturannya atau norma-norma yang biasa dilakukan oleh kalian sehari-hari, baik di rumah ataupun di lingkungan sekolah atau juga di lingkungan masyarakat sekitar. Tata cara bicara di rumah itu sudah dilakukan atau aturan itu sudah dilakukan sejak kalian itu lahir.
Nah, orang tua mengajarkan bagaimana tata krama atau kebiasaan sopan santun kalian itu di rumah sejak kecil. Contohnya, ketika kalian berbicara, pertama kali yang bisa kalian katakan yaitu dengan kata-kata sebutan misalkan mama atau bapak. Nah, itu menunjukkan suatu kata sopan santun. Karena kita menyebut nama ke orang tua tidak mungkin menyebutkan nama, tapi dengan menyebutkan mama atau ibu atau bapak. Sedangkan ke kakak kita menyebutkan teteh, bisa mbak, bisa emas, kalau ke adiknya adik. Nah, itu juga merupakan suatu cara bicara yang sudah disampaikan oleh orang tua. Nah, bagaimana dari nada? Dari nada juga tentu ada aturannya. Kalau kita berbicara kepada orang tua atau yang lebih tua, nada kita itu juga jangan terlalu keras, tentu harus ada di bawahnya. Apalagi berbicara kepada orang tua. Baik di lingkungan sekolah ataupun juga di rumah. Di sekolah juga sama, kita berbicara kepada guru. Bagaimana etikanya? Sama seperti tadi. Kita berbicara dengan nada yang sopan, tidak tinggi, kemudian ke kakak kelas juga sama, ke adik kelas. Kita harus sama-sama saling menghargai. Diusahakan hendaknya kita itu berbicara jangan memotong ketika orang sedang berbicara, baik ke orang tua maupun teman ataupun juga yang usianya ada di bawah kalian. Kemudian selain itu, ketika orang lain sedang berbicara, hendaknya kalian itu mendengarkan dulu, jangan memotong di tengah. Kemudian menghargai apa yang akan disampaikan dan juga isi dari apa yang disampaikan itu. Jadi kita jangan memandang bahwa siapa yang berbicara, apa isinya. Nah, untuk etika cara bicara itu juga ada aturannya. Kita harus tetap menghargai orang yang sedang berbicara. Itu secara umum. Nah, kemudian yang kedua yaitu di dalam pergaulan. Pergaulan di sini misalkan cara kita berkenalan. Bagaimana kita berkenalan? Itu ada etikanya. Nah, ketika berkenalan yang lebih baik kita pertama dulu kita yang mengucapkan salam, kemudian memberikan jabat tangan dan memperkenalkan nama kita sendiri, memperkenalkan diri kita itu siapa. Nah, baru bertanya ke orang lain dengan kata maaf. Ketika kita misalkan sedang bertiga di sini, misalkan kita membawa teman, yang disampaikan itu untuk memperkenalkan dulu pertama yaitu teman kita. Sampaikan ini siapa, namanya siapa. Nah, kemudian baru teman kamu itu disampaikan ke teman kita. Apalagi kalau kita dengan orang yang lebih tua. Nah, kepada yang lebih tua tentunya yang diperkenalkan dulu yang lebih tua kepada teman kita. Nah, makan ini ibu saya atau bapak saya, ini guru saya atau siapa yang dibawa oleh kalian. Baru kalian memperkenalkan teman kalian kepada yang lebih tua. Itu cara berkenalan. Kemudian di sini ada cara bertamu. Ketika kita bertamu, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam. Ketika kita mengetuk pintu beberapa kali, tidak ada yang membuka pintu, kita jangan terus-terusan mengetuk pintu. Yang pertama mungkin orangnya tidak ada, yang kedua mungkin mereka sedang beristirahat atau tidak mau diganggu. Sebaiknya kalian cepat pulang. Nah, ketika kalian diterima, misalkan, kalian jangan langsung masuk. Harus nunggu yang punya rumah mempersilahkan dulu masuk. Ketika yang punya rumah sudah mempersilahkan masuk, baru kalian masuk. Ketika duduk juga harus menunggu dipersilahkan oleh yang punya rumah. Silahkan duduk, baru kita duduk. Nah, untuk waktu bertamu kita jangan terlalu lama, karena itu mengganggu yang punya rumah. Ada etikanya, apalagi malam hari. Tidak boleh dari jam 8-9. Mungkin mereka ada kegiatan lain atau mau istirahat. Kita bertamu itu tidak hanya ke orang yang lebih tua atau misalkan ke guru, ke siapa, bertamu ke teman juga sama. Aturannya seperti itu. Tidak semaunya, apalagi sampai kita menginap bermalam.
Untuk 1 hari, 2 hari mungkin yang punya rumah bisa memaklumi, tapi untuk selanjutnya ada ketidaknyamanan. Makanya di sini kita untuk bertamu tetap harus sopan santun. Ketika kita mau pulang, pamit, kemudian juga pamit mohon permisi pulang dengan ucapan salam. Nah, itu cara-cara bertamu. Kemudian di dalam tingkah laku tadi ada tentang penampilan. Penampilan kita sebagai peserta didik di sini juga ada etikanya. Baik penampilan di sekolah ataupun juga di lingkungan rumah ataupun juga di lingkungan masyarakat. Yang pertama dari segi busana. Busana atau pakaian yang kalian pakai di sekolah ya, yaitu warnanya untuk SMA ini putih dan abu. Sekarang ibu tanya, kenapa harus sama? Kenapa harus seragam di sekolah? Tidak bebas. Nah, itu tujuannya itu yaitu untuk menghilangkan jenjang status antara yang lebih kaya atau yang kurang. Nah, itu untuk menghilangkan bahwa kita itu di sekolah semuanya rata. Ada yang pakai sepatu mahal juga, seyogianya kalian tahan, jangan dipakai. Jadi sepatu warna hitam itu semua diusahakan jangan terlalu mencolok. Begitu juga pakaian. Pakaian itu yaitu untuk menyamakan strata siswa atau teman-teman kita di sekolah. Semuanya sama. Nah, kemudian bersolek. Bersolek juga sama. Untuk di sekolah kalian itu dilarang untuk memakai perhiasan atau juga bermake up yang berlebihan. Cukup natural karena anak-anak di sini semuanya sangat cantik, sangat gagah, ganteng dengan keadaan yang natural, tidak berlebihan. Nah, apalagi di sini untuk rambut laki-laki tidak berwarna, tidak gondrong. Nah, karena sekarang sedang tidak ada tatap muka, pas ke sekolah gondrong itu tidak diperkenankan, sebaiknya tetap dicukur. Bersolek, berbusana ini juga tidak hanya di sekolah saja, tetapi di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah kalian itu ada kakak laki-laki, ada ayah atau ada siapa, tentu di sini kalian harus berpakaian sesuai dengan adab, dengan kesopanan, dengan tidak membuka aurat, tidak mengumbar aurat, tetap sopan. Kalau di rumah mau memakai baju santai atau baju tidur, hendaklah memakai yang sopan. Nah, itu disarankan. Kemudian ketika kita mau bermain dengan teman, tentu pakaiannya beda lagi. Ketika kita mau ke undangan, beda lagi. Nah, khususnya di sekolah juga, di sini sudah ada aturannya. Begitu juga ketika kalian bersolek. Di luar juga sama. Kalian tetap di sini karena punya predikat sebagai warga sekolah. Aturan-aturan itu tetap harus dipakai. Nah, kemudian di masyarakat juga sama. Kalian dalam berpakaian ada etikanya. Seperti yang tadi sudah disebutkan. Rapi, sopan, dan tidak mengumbar aurat. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai berjalan. Ketika kalian itu berjalan, nah di sini ada aturannya. Misalkan ketika kalian berjalan, di depan ada orang tua yang sedang berjalan. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kalian dengan mengeluarkan ucapan permisi, saya mohon maaf mendahului sambil membungkukkan badan kita. Apalagi kalau di jalan ada yang lebih tua, ada yang lebih tua renta, nah itu juga tetap dihargai. Kalau di sekolah ketika di depan teman-teman juga sama. Ketika kalian melewati ada orang yang sedang berdiri, kalian itu ingin lewat, nah itu juga ada etikanya, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat. Dengan cara apa? Nah, kalian dengan cara membungkukkan badan sampai mengucapkan permisi. Itu adabnya. Nah, untuk di sekolah ini yang sering banyak kalian lupa itu, ketika melewati teman ataupun guru, kalian itu lewat saja, tidak ada aturannya. Itu harus dipakai. Ada ucapan permisi, mohon maaf mau lewat sambil membungkukkan badan. Ketika kalian masuk ke ruangan guru juga sama.
kalian itu juga harus permisi. Ketika kalian perlu ke seorang guru, nah kebetulan guru itu sedang mengobrol 2 atau 3 orang, nah kalian itu jangan menyapa ke satu guru saja, harus ketiga-tiganya. Kebiasaan sebelum pandemi ini, biasakan kan mencium tangan. Tidak harus semua di ruangan guru, tidak harus semuanya yang ada di ruangan guru, tapi yang dekat-dekat saja seputar itu. Nah itu etikanya di dalam kita berjalan atau berkomunikasi, baik di rumah ataupun di lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Di rumah juga sama, orang tua mengajarkan ketika ayah atau ibu sedang berdiri, kalian lewat jangan nyelonong saja. Itu ada aturannya. Kemudian ketika kita makan, ada aturannya enggak? Ada. Sejak kecil kalian itu tanpa disadari sudah diajarkan oleh orang tua bagaimana kita cara makan. Sebelum makan kita tentunya harus berdoa dulu. Nah kemudian kita biasakan makan dengan memakai tangan kanan. Ketika ibu kita menyuapi kita bacakan bismillah, kemudian dengan tangan kanan. Nah itu kan merupakan etika. Jangan berbicara ketika kita sedang makan. Selain kurang sopan, kurang menikmati makanan, kurang berkah, bisa kita kesel. Nah jadi nikmatnya itu akan hilang. Ketika kita makan di atas meja makan, nah duduk di atas kursi atau meja, kemudian piring di depan, nah menggunakan tangan kanan. Kalau mau pakai sendok, diusahakan sendok garpu jangan berbunyi di piring, trang-treng-trung. Nah itu diusahakan jangan. Nah kalau kita mau memakai tangan juga bisa dengan tangan kanan. Oh saya lebih enak atau ada cara bergelar di bawah, tidak apa-apa. Dengan cara duduk, melipatkan kaki, makan dengan penuh kehusuan. Di meja makan juga sama, kita tidak boleh mengangkat kaki di atas kursi. Ketika makan di kantin sama, kebanyakan atau rata-rata mungkin lupa atau kebiasaan, banyak anak-anak suka makan tanpa disadari kakinya ke atas. Di kantin itu ada bangku buat duduk, ada meja. Nah itu kaki jangan diangkat ke atas. Kemudian di atas, ketika kaki di atas, kekurang nyamanan bagi orang lain, ya, dan juga bangku cepat kotor. Nah itu merupakan etika. Kemudian di dalam bermasyarakat ini kalian bermasyarakat di rumah, di lingkungan masyarakat atau di sekolah, itu bisa digunakan bagaimana kita berorganisasi. Organisasi di masyarakat ada, yaitu Karang Taruna, kita bekerja bakti. Kalau di sekolah ada organisasi kepramukaan, ada OSIS dan lain-lain. Nah kemudian di dalam penggunaan fasilitas, kita punya HP sekarang. Diusahakan kita itu kalau sedang bicara dengan orang lain jangan sampai menggunakan HP. Kurang sopan, apalagi kita berkumpul sekarang banyak yang masing-masing main HP. Dengan orang tua juga kadang-kadang kita lupa menggunakan HP. Nah itu sebaiknya itu kan ditinggalkan karena kurang sopan. Nah di dalam memilih nanti mengenai materi-materi yang ada di HP itu banyak sekali. Nah kita tinggal memilihnya, menyaring. Seperti kita bergaul dengan orang itu banyak, tetapi kita harus memilih mana teman yang paling baik untuk dijadikan teman dekat. Sama membuka HP juga itu banyak macam-macam ya di sana. Tinggal kita memilih mana yang menunjang bagi kita sebagai seorang peserta didik. Yang selanjutnya yaitu bagaimana kerja kelompok atau berorganisasi di dalam olahraga, seni dan segala macam. Kita berusaha di sini saling menghargai orang lain, tepat waktu dan juga kolaborasi. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir, Ibu ucapkan selamat datang pada peserta didik di SMA Negeri 2 Pandeglang. Selamat bergabung di SMA Negeri 2 ini.
Silahkan kalian memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan diri baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik dengan cara mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Silahkan kalian memilih minat bidang pelajaran, kelompok mata pelajaran yang disenangi sesuai dengan kemampuan, bakat, dan juga cita-cita kalian. Semoga kalian sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.